Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nurul Latifah, 1908-10-2012 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dengan materi pengertian kalam khabari dan kalam insya'i, beserta macam-macamnya. Baik, langsung saja. Pengertian dari kalam sendiri adalah susunan dari kata atau lebih yang memiliki makna. Sedangkan secara bahasa, pengertian khobar adalah berita. Maka, secara istilah kalam khobari adalah kalam yang mengandung kebenaran dan kedustaan karena zatnya. Adapun unsur asasi di dalam kalam khobari maupun insya'i adalah isnad. Dan di dalam isnad ada dua bagian, yaitu mahkum alaih sebagai musnad ilaih atau subjek, dan yang kedua adalah mahkum bih sebagai musnad atau predikat. Macam-macam khobar berdasarkan kondisi mukhotob. Kondisi mukhotob ada 3 macam, yaitu pertama, jika mukhotob tidak ragu dan tidak mengingkari isi berita, khobar tidak menggunakan alat taukid, disebut kalam khobar ibtidai. Contohnya, aku qadimu, saudaramu telah datang. Pada kalimat ini hanya sebuah pengabaran terhadap seseorang bahwa saudaranya telah datang dan terdapat alat taukid. Yang kedua, jika mukhotobnya ragu namun ingin sekali mengetahui berita itu, sebaiknya memakai alat taukid. Kalam khobari ini disebut qolabi. Contohnya, inna akhoka qodimu, sesungguhnya saudaramu telah datang. Pada kalimat ini terdapat alat taukid berupa inna, yang artinya adalah sesungguhnya, yang sifatnya untuk mempertegas berita. Sebab mukhotob yang masih ragu dan jika mukhotobnya mengingkari isi berita, harus memakai satu alat taukid atau lebih sesuai keingkarannya. Kalam khobari ini disebut ingkari. Kalam khobar ini disebut ingkari. Contohnya, wallahi inna akhoka qodimun, yang artinya, demi Allah sesungguhnya saudaramu telah datang. Kalimat ini mengandung lebih dari satu alat taukid, yaitu wallahi dan inna, untuk mempertegas kalam khobari sebab mukhotob yang mengingkari mutakalim. Adapun fungsi dari kalam khobari pada jumlah fi'liyah berfungsi sebagai al-tajaddud wa al-badus, yakni menunjukkan pekerjaan yang diubah-ubah sesuai dengan waktunya tanpa disertai sebab yang mempengaruhinya. Contohnya, asyraqa tisyamsi, matahari telah bersinar. Sedangkan fungsi pada jumlah ismiyah adalah al-thubut wa al-dawam, yakni menunjukkan pengertian yang kekal dan tetap. Contohnya, asyamsu mudir'atun, artinya matahari adalah sesuatu yang bersinar. Adapun tujuan kalam khobar adalah faidah al-khobar, yaitu menyampaikan pengetahuan kepada orang yang belum tahu sama sekali perkataan itu. Contohnya, kana Umar ibnu Abdil Aziz la ya'khudhu min baiti mal syai'an wa la yujza 'ala nafsihi falyudihaman, yang artinya Umar bin Abdullah Aziz tidak pernah mengambil sedikit pun harta dari Baitul Mal. Tujuan yang kedua adalah lazim al-faidah, adalah suatu kalam khobar yang diucapkan kepada orang yang sudah mengetahui isi dari si pembicara tersebut dengan tujuan agar orang itu tidak mengira bahwa si pembicara tidak tahu. Contohnya, dhahabtu ilal jami'ati muta'akhir, kamu pergi ke kampus dengan terlambat. Tujuan yang ketiga adalah istirham, minta belas kasihan. Contohnya, Rabbi innani lam anziltu ila man khairi faqirin,
Tuhanku, aku ini sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau berikan kepadaku. Tujuan yang keempat adalah izhar al-dofi. Izhar al-dofi ini menunjukkan kelemahan. Contohnya, Robbi inni wahanal azmu minni wasyata'alur ra'su syaiban. Tuhanku, sesungguhnya aku telah lemah dan kepalaku telah penuh uban. Tujuan yang kelima adalah izhar al-tahatsur. Contohnya, Rabbi inni wadu'tuha anta wallahu a'lamu bima wadu'at. Artinya, Tuhan, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan dan Allah mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Tujuan yang keenam adalah al-farq atau kesombongan. Contohnya, idza balaghal filqamu lana sayyi takhriluhu jabairu sajidina. Jika seorang anak kami telah lepas menyusu, semua orang sombong akan tunduk menghormatinya. Tujuan yang ketujuh adalah al-takdir. Contohnya, abghadul halali ilallahi at-talaq. Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak. Selanjutnya ada penyimpangan penggunaan khobar, dan macam-macam penyimpangan khobar tersebut adalah yang menyalahi aturan dari ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah bagian kedua dari kalam, yaitu mengenai kalam insya'i. Pengertian kalam insya'i secara bahasa adalah mewujudkan. Secara bahasa adalah mewujudkan. Sedangkan secara istilah adalah mala yahtamilu as-sadqa walikadzibi lidzatihi, kalimat yang tidak mengandung kebenaran dan kedustaan bagi zatnya. Unsur-unsurnya sama seperti kalam khobari, yaitu isnad, dan di dalam isnad ada dua bagian yaitu mahkum alaih sebagai musnad ilaih atau subjek, dan yang kedua adalah mahkum bih sebagai musnad atau predikat. Adapun macam-macam kalam insya'i berdasarkan tuntutan, secara garis besar ada dua, yaitu insya tolabi dan insya ghairi tolabi. Insya tolabi adalah ma yastad'i matluban ghaira hasili waqtat talibi. Insya yang menghendaki tuntutan yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu. Sedangkan insya ghairi talabi ma la yastad'i matluban ghaira hasili waqtat talibi. Insya yang tidak menghendaki tuntutan. Pembagian insya talibi yang pertama adalah amr atau kalimat perintah, menuntut dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Contohnya, khudhil kitaba biquwwatin, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah nahi. Nahi itu kalimat larangan, adalah tuntutan tidak dilaksanakannya suatu perbuatan yang disampaikan oleh seseorang pada orang yang martabatnya lebih rendah. Contohnya, wala taqrabu malal yatimi illa hiya ahsan, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. Yang ketiga ada istifham atau kalimat tanya, adalah mencari pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Contohnya, hal yanmul jamadu, apakah benda mati itu berkembang? Selanjutnya ada tamanni atau angan-angan. Contohnya, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Artinya, maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami. Yang kelima adalah
Nida atau kalimat seruan adalah menghendaki adabnya seorang menggunakan huruf yang menggantikan lafaz ad'u. Contohnya, Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad. Sedangkan macam-macam insya'i, ghairi insya'i, yang pertama at-ta'jib, menunjukkan kekaguman. Yang kedua af'al, ar-roja, kata kerja yang menunjukkan harapan. Yang ketiga al-qasam atau sumpah. Yang keempat bentuk-bentuk akal. Yang kelima bentuk nad, menunjukkan pujian, dan azam, menunjukkan ejekan. Sekian penjelasan materi mengenai kalam khabari dan insya'i dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.